bertemu lagi di channel Ibu Guru. Hari ini kita sudah masuk tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Adik-adik, apakah kalian tahu bahwa Tuhan itu menciptakan beragam jenis tumbuhan? Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga hewan. Nah, apa-apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Yuk disimak penjelasannya. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia itu antara lain adalah 1. Sumber makanan, 2. Peralatan rumah tangga, 3. Bahan pakaian, 4. Pewarna alami, 5. Kesehatan. Simak baik-baik ya adik-adik penjelasan berikut ini. 1. Sebagai sumber makanan. Nah, bagian pada tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan, baik daun maupun bagian lainnya. Pada tumbuhan terdapat banyak vitamin, karbohidrat, dan zat lain yang sangat diperlukan bagi tubuh manusia. 2. Peralatan rumah tangga. Tumbuhan dapat juga dijadikan sebagai bahan industri, yaitu bangku, meja, bahan bangunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. 3. Bahan pakaian. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan sandang yaitu tumbuhan kapas yang dapat menghasilkan serat katun untuk kain. Selain itu, ada juga tumbuhan rami yang mampu menghasilkan serat linen. Nah, apa itu linen? Linen adalah bahan sandang dari tumbuhan Linum usitacetinum yang biasa dibuat tekstil rumah tangga seperti handuk, taplak meja, tirai, penutup dinding, dan aneka hiasan dinding dan pakaian lainnya. 4. Pewarna alami. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk pewarna alami antara lain kunyit sebagai pewarna kuning, suji dan pandan sebagai pewarna hijau, wortel sebagai pewarna jingga atau oranye, cabai sebagai pewarna merah. 5. Sebagai kesehatan. Nah, bisa dijadikan obat-obatan. Tumbuhan menjadi pengatur lingkungan, akan menimbulkan hawa lingkungan menjadi sejuk, nyaman, dan juga segar. Adik-adik, sekarang yuk kita menyanyikan lagu Cemara. Ketika
Adik-adik, sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, di gambar tersebut, Dayu sedang memecahkan vas bunga atau pot bunga. Dia mau meminta maaf, tetapi dia takut untuk meminta maaf. Dayu melakukan kesalahan. Adik-adik, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Pastinya pernah ya. Nah, apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ya, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Sekarang, tulislah pengalamanmu meminta maaf pada temanmu. Adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan dongeng? Nah, dongeng adalah salah satu jenis karya sastra yang berisi tentang cerita hayalan atau bersifat fiksi. Bersifat fiksi itu berarti tidak nyata. Dongeng memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan, moral, sehingga dongeng biasanya diceritakan atau dibacakan kepada anak-anak. Pesan yang terkandung dalam suatu dongeng disebut amanat. Pesan yang terkandung dalam dongeng dibuat oleh penulis atau pengarang dongeng. Unsur-unsur dalam dongeng. Ada alur itu yaitu sebuah jalan cerita. Ada amanat, apa sih itu amanat? Amanat itu sebuah pesan moral dalam cerita. Ada tema itu ide cerita. Ada latar, nah latar itu waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Ada tokoh, nah apa itu tokoh? Tokoh itu pelaku dalam cerita atau orang dalam cerita. Nah, ada juga penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan itu yaitu watak pelaku dalam cerita. Sekarang bacalah dongeng berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Selamat belajar dan selamat bekerja.